warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Nabila Marsyanda dengan NIM 858966601. Pada video kali ini saya akan melakukan dua praktikum sederhana menggunakan botol yang berkaitan dengan proses pernafasan makhluk hidup atau respirasi. Dalam kehidupan sehari-hari, hewan melakukan respirasi dengan menghirup oksigen dan menghasilkan karbon dioksida. Sedangkan tumbuhan selain melakukan respirasi juga melakukan fotosintesis, yaitu memanfaatkan karbon dioksida dan menghasilkan oksigen. Melalui dua praktikum ini, kita akan membuktikan secara langsung bagaimana proses tersebut dapat diamati dengan alat dan bahan sederhana. Sebelum kita mulai praktikumnya, mari kita siapkan bahan-bahannya terlebih dahulu. Yang pertama ada 3 botol plastik yang digunakan untuk praktikum respirasi. Dan selanjutnya ada kapas yang berfungsi sebagai media penyerap larutan dan menjaga kondisi di dalam botol tetap stabil. Yang ketiga ada jangkrik dan tumbuhan sebagai objek makhluk hidup yang melakukan respirasi. Dan yang selanjutnya ada sedotan sebagai jalur untuk mengamati perubahan volume udara. Lalu ada kapur sirih yang digunakan untuk menyerap karbon dioksida yang dihasilkan selama respirasi. Lalu ada plastisin digunakan untuk menutup botol agar kedap udara. Dan ada pewarna makanan sebagai indikator visual untuk melihat pergerakan udara. Adapun vaselin yang digunakan untuk menambal celah-celah dari plastisin yang masih masuk udara. Berikut adalah cara kerja. Yang pertama, masukkan kapur sirih ke dalam dasar botol, ke dalam 3 botol yang sudah disediakan. Untuk langkah selanjutnya, masukkan kapas secara perlahan ke dalam dasar botol di atas larutan kapur sirih. Lalu beri tanda pada botol dengan huruf A, B, dan C. Masukkan jangkrik ke dalam botol A, lalu masukkan tumbuhan ke dalam botol B, dan botol C kita biarkan kosong. Lalu tutup botol A menggunakan plastisin dan sedotan. Begitu juga dengan botol B ditutup dengan plastisin dan sedotan, dan juga botol C yang ditutupi dengan plastisin dan sedotan. Lalu oleskan vaselin pada celah-celah lubang di sela sedotan agar tidak ada udara yang keluar dan tertutup dengan rapat. Lalu tetesi sedotan dengan air yang sudah diberi berwarna hijau pada masing-masing botol, yaitu botol A, botol B, dan botol C. Amatilah setiap tetesan air pada sedotan pada semua botol dalam selang waktu 5 menit. Lalu ukur perubahan air pada setiap sampel botolnya, lalu catat pada lembar kerja. Dan hasilnya tetesan pewarna akan bergerak masuk ke arah sampel botol A dan B. Hal ini terjadi karena oksigen di dalam botol digunakan oleh jangkrik dan tumbuhan untuk respirasi. Sementara itu karbon dioksida yang dihasilkan diserap oleh larutan kapur sirih. Akibatnya jumlah gas di dalam botol berkurang sehingga tekanan udara menurun. Perbedaan tekanan ini menyebabkan udara dari luar mendorong tetesan pewarna masuk ke dalam sedotan. Semakin jauh perpindahan tetesan warna menunjukkan semakin besar aktivasi respirasi yang terjadi. Langkah pertama, siapkan 3 botol dan beri sampel A, B, dan C dan isi masing-masing dengan air kapur sirih dalam jumlah yang sama. Lalu tutup semua sampel botol terbuka A, B, dan C menggunakan plastisin yang sudah diberi 2 sedotan, yang satu panjang menyentuh dasar air dan yang satu tidak. Lalu botol pertama digunakan untuk menarik nafas melalui botol sehingga tidak banyak karbon dioksida yang masuk ke dalam larutan. Dan botol kedua diberi perlakuan dengan cara mengembuskan nafas ke dalam botol. Hal ini bertujuan untuk memasukkan karbon dioksida hasil respirasi manusia. Dan botol yang terakhir dibiarkan tanpa perlakuan sebagai kontrol atau pembanding. Dan ternyata air kapur sirih pada botol yang ditiup akan berubah menjadi keruh lebih cepat dibandingkan botol lainnya. Hal ini terjadi karena karbon dioksida bereaksi dengan larutan kapur sirih dan membentuk endapan kalsium karbonat yang menyebabkan larutan menjadi keruh. Botol kontrol tetap jernih karena tidak ada tambahan karbon dioksida. Sedangkan botol yang hanya digunakan untuk menarik nafas menunjukkan perubahan yang sangat kecil. Dari kedua praktikum yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa hewan menghirup oksigen dan menghasilkan karbon dioksida, sedangkan tumbuhan memanfaatkan karbon dioksida dan menghasilkan oksigen. Selain itu, respirasi dapat dibuktikan melalui perubahan tekanan udara dan reaksi kimia sederhana menggunakan air kapur sirih. Dengan demikian, percobaan sederhana ini dapat membantu kita memahami proses penting dalam kehidupan makhluk hidup secara lebih nyata. Demikian penjelasan dari saya. Sampai bertemu di praktikum yang selanjutnya. Bye!